Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua siswa-siswi SMA dan Madrasah Aliyah, khususnya siswa dari MAN Insan Cendekia Serpong. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan tetap di rumah. Jangan kemana-mana ya. Bersama saya Tri Haryanto, kembali lagi kita akan belajar mata pelajaran sosiologi, melanjutkan bab sebelumnya tentang penelitian sosial. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian sosial. Sebelum kita membahas tentang rancangan penelitian sosial, ya, kita harus tahu dulu apa itu penelitian ya. Nah, penelitian biasanya kita sering melakukan yang di lab gitu ya, yang mencoba dengan peralatan lab, zat-zat kimia gitu ya. Nah, sebenarnya enggak ya. Penelitian itu luas. Di semua bidang, di semua ilmu pengetahuan ada penelitiannya, termasuk di dalam penelitian sosial, dalam bidang sosial ya, ada penelitian sosial. Apa itu penelitian? Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan ya metode ilmiah secara yang logis, sistematis untuk menguji satu atau beberapa hipotesis atau juga masalah ya dengan mengambil data dari lapangan atau empiris ya. Jadi ketika kita punya masalah apa ya, maka kita teliti tuh. Misal ya, contohnya misalnya kita tertarik nih dengan adanya corona ini, kan pembelajaran semua jarak jauh ya, termasuk Anda semua sedang menonton video saya saat ini gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap prestasi siswa yang tidak diajar guru secara langsung, hanya pembelajaran jarak jauh ya. Nah, kita tertarik tuh untuk meneliti itu. Gimana sih siswa SMA, SD, SMP, SMA ya dalam menghadapi situasi pembelajaran jarak jauh saat ini ya. Apakah mereka tetap giat, tetap termotivasi, tetap berprestasi, nilai-nilainya baik, atau seperti apa? Nah, itu bisa diteliti. Itu salah satu contoh masalah penelitian ya. Sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan penelitian. Apa saja tahapan-tahapan penelitian? Paling tidak secara umum ada 3 tahapan penelitian secara garis besar, yaitu pertama penyusunan rancangan penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian, yang ketiga adalah pembuatan laporan penelitian. Nah, kita bedah masing-masing ya. Di dalam 3 tahapan besar ini ada tahapan-tahapan yang lainnya. Kita mulai dari penyusunan rancangan penelitian ya. Penyusunan rancangan penelitian, ada apa saja di dalam tahapan kita memulai atau merencanakan penelitian? Yang pertama, kita menentukan masalah. Masalah yang ingin kita teliti itu apa? Seperti tadi contohnya, kita ingin tertarik meneliti bagaimana pola pengajaran jarak jauh karena efek corona ini terhadap prestasi belajar siswa. Nah, apakah ada pengaruhnya? Makin berprestasikah mereka? Makin rajin belajarkah mereka? Atau seperti apa? Nah, itu bisa diteliti ya. Jadi cari dan tentukan masalahnya. Kemudian yang kedua apa langkahnya, yaitu studi pendahuluan. Apa itu studi pendahuluan? Studi pendahuluan adalah studi kepustakaan. Jadi kita nyari itu referensi yang terkait masalah yang tadi ya. Ada nggak referensi tentang metode pengajaran, kemudian terkait dengan prestasi siswa, kita cari. Kemudian juga kita cari penelitian-penelitian yang lainnya barangkali yang sudah ada sebelumnya yang terkait dengan masalah yang kita ingin teliti ya. Jadi kita cari penelitian yang relevan. Nah, itu adalah poin di tahapan studi pendahuluan ya. Yang ketiga, berikutnya dalam proses tahapan rancangan penelitian, yang ketiga adalah merumuskan masalah. Setelah kita tadi menentukan masalahnya, melakukan studi pendahuluan, kemudian yang berikutnya adalah merumuskan ya masalah. Masalah yang kita teliti itu apa? Kita berikan batasannya supaya tidak terlalu luas, melebar ya, tapi fokus pada 1 atau 2 masalah saja ya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah menentukan anggapan dasar atau hipotesis ya. Anggapan dasar hipotesis. Dari mana hipotesis? Hipotesis itu adalah dari literatur, dari referensi, dari karya tulis, kir atau buku-buku ya. Nah, itu anggapan dasar yang misal contoh ya. Contoh rumusan anggapan dasar. Misalnya anggapan dasar, ternyata kalian baca-baca, oh ternyata
ternyata tadi ya, terkait yang topik tadi, kita fokus ke topik pembelajaran jarak jauh selama masa COVID-19 ini ya. Ternyata ada buku yang menulis bahwa ternyata kalian menemukan sumber, ada buku atau jurnal menulis bahwa pembelajaran jarak jauh sangat efektif meningkatkan motivasi siswa. Misal ya, ini contoh saja ya. Nah, itu dasar dari buku itu, dari jurnal itu, itulah yang disebut anggapan dasar. Hipotesisnya tapi baru dari secara teori ya. Kita belum uji. Nah, itulah pentingnya penelitian, menguji teori yang ada, menguji literatur, yang menguji konsep yang sudah ada sebelumnya, kita uji cocok nggak dengan data empiris yang pada saat ini ada ya. Nah, itu adalah menentukan anggapan dasar. Jadi menentukan anggapan dasar tadi hipotesis, misalnya tadi ya, ternyata berhubungan metode pengajaran dengan prestasi siswa ya. Berikutnya apa lagi ya? Yang berikutnya yang kelima adalah menentukan pendekatan ya. Jadi setelah kita tadi melakukan 4 hal yang sebelumnya, maka kita tentukan pendekatan penelitiannya. Nah, secara umum ada 2 pendekatan penelitian ya, atau paradigma penelitian. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Nah, kira-kira dengan masalah kita, apakah dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Kalau kuantitatif, maka data kita nanti akan banyak diisi oleh angka-angka, persentase, atau rumus-rumus statistik. Kalau dengan penelitian dengan kualitatif, maka penelitian kita akan banyak diisi oleh deskripsi ya, kalimat-kalimat ya, hasil dari observasi, hasil dari partisipan observer dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di session yang selanjutnya ya, tentang penelitian kualitatif ini ya. Kemudian yang terakhir dalam tahapan penyusunan rancangan, yang terakhir adalah yang ke-6, menentukan jenis atau sumber data ya. Jadi setelah kita tahu, maka kita tentukan tuh jenis sumber datanya dari mana ya. Nah, itu adalah 6 hal yang perlu dilakukan pada tahapan rancangan penelitian. Nah, tahapan yang kedua adalah pelaksanaan penelitian. Nah, di dalam pelaksanaan penelitian juga ada tahapan, ada poin-poin ya. Yang pertama adalah menentukan dan menyusun instrumen. Nah, apa itu instrumen? Instrumen itu adalah alat untuk kita mengambil data ya. Bisa bentuknya kuesioner ya, kemudian angket ya, kemudian juga pedoman observasi, itu namanya instrumen. Jadi kita menentukan instrumen tergantung tadi dengan pembelajaran, misalnya tadi ya, masalah penelitian jarak jauh. Nah, sedangkan kita kan nggak bisa tuh sekarang modelnya ketemu orang ngasih gitu ya. Nah, maka instrumennya apa? Instrumennya sekarang misalnya dengan Google Form. Jadi responden atau siswa mengisi tentang tadi yang kita tanyakan, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran jarak jauh seperti ini gitu ya. Nah, kita kirim tuh ke siswa-siswa responden yang kita tahu gitu ya, Google Form yang sudah kita buat, angket yang kita buat secara online, kemudian mereka mengisi dari jauh, kemudian submit, kemudian kita bisa collecting data. Nah, jadi menentukan instrumen. Jadi menentukan instrumen itu tahapan yang pertama ya. Jadi kita harus memilih instrumennya apa. Ya. Kalau kuantitatif maka angket, kuesioner biasanya terbuka. Kemudian kalau kualitatif biasanya lebih banyak ke pedoman observasi gitu ya. Bagaimana proses pengamatan ketika penelitian itu berlangsung. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data. Nah, tadi ya, mengumpulkan data tadi bisa dengan online, bisa kalau kondisi sudah normal, tidak seperti saat ini COVID-19 ya, kita mengumpulkan datanya secara langsung, kita kasih ke orangnya, atau wawancara langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga dalam pelaksanaan penelitian adalah analisis data. Setelah data itu terkumpul, maka kita analisis datanya ya. Nah, kita olah. Nah, itu pengolahan datanya saya sudah buatkan video di sebelumnya, bisa dilihat tentang pengolahan data ya dalam bab penelitian sosial. Kemudian yang terakhir dalam pelaksanaan penelitian adalah menarik kesimpulan ya. Nah, jadi setelah kita analisis, kita tarik kesimpulan itu, oh ternyata siswa justru sesuai dengan teori yang ada misalnya ya. Contoh saja, saya belum cek di literatur yang sebenarnya ya. Oh ternyata siswa lebih termotivasi
ketika pembelajaran jarak jauh. Karena kenapa? Dia bisa sambil tiduran, sambil rebahan, sambil nonton TV, diselingi main game mungkin ya. Nah itu bisa mungkin ya, mungkin ketika Anda diteliti kemudian ternyata menemukan hal itu gitu ya, seperti itu. Nah itu contoh saja ya, contoh. Nah itu adalah 4 tahapan di dalam pelaksanaan penelitian. Tahapan yang ketiga dari proses penelitian sosial yaitu adalah penyusunan laporan. Ya, jadi penyusunan laporan ini sebenarnya udah kita mulai ya, dari mulai tadi yang tahapan rancangan penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian ya. Nah, tapi kita rapikan kembali susunannya di dalam tahapan ketiga ini, yaitu penyusunan laporan. Apa saja struktur laporan, kerangka atau karangan ilmiah atau penulisan karya ilmiah itu? Yang pertama yang pasti paling tidak ada 5 bab ya. Yang pertama bab 1 ya, yaitu bab pendahuluan. Di situ ada latar belakang masalah ya. Biasa dalam paragraf yang panjang, kemudian identifikasi, kemudian kita rumuskan masalahnya ya, dan manfaat, tujuan dan lain sebagainya ya. Nah, itu bab 1 ya. Kemudian di bab 2 itu adalah kerangka teoritis ya, yang tadi literatur kita baca, cari referensi yang kita gali gitu ya, itu masuknya di bab 2 yang menjadi dasar pondasi kita membuat hipotesis ya. Makanya bab 2 itu isinya adalah copy paste dari buku, dari jurnal, dari majalah ya, dari teori-teori yang Anda temukan gitu ya. Nah, itu isi bab 2 ya. Kemudian isi bab 3 dalam penyusunan laporan itu adalah metode penelitian ya, metode penelitian, kapan waktu penelitiannya, kemudian juga instrumen penelitiannya ya, apa saja, kuesioner, angket. Nah, itu di bab 3. Nah, kemudian bab 4 itulah di hasil penelitian ya, pelaksanaan penelitian, hasil dari collecting data, pengumpulan data Anda jabarkan di bab 4 ya. Nah, bab 4 itu adalah intisari dari penelitian sosial ya. Jadi itu adalah hasil penelitian kita ya, kita jabarkan, kita persentase. Di situ ada angket yang jawaban responden dan semuanya ya, analisis datanya. Kalau dengan rumus statistik, kita rumus statistiknya di bab 4 itu juga. Makanya bab 4 itu biasanya juga yang paling banyak halamannya ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini biasanya sedikit. Jadi intisari dari bab 4 kita peras, kita cari benang merahnya, kita ringkas. Nah, itulah jadilah bab 5, kesimpulan dan saran atau bab penutup ya. Ya, biasanya hanya beberapa halaman saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini harus juga wajib, karena sebuah karya ilmiah itu harus landasannya adalah juga karya ilmiah atau jurnal atau tadi ya buku-buku yang kuat ya. Tidak boleh berdasarkan sumber-sumber yang tidak jelas. Jadi harus jelas, harus valid ya. Dan di era sekarang sebenarnya nyari daftar pustaka sebenarnya lebih mudah dengan googling, tapi tidak asal googling ya. Saya selalu mengingatkan siswa-siswa ketika materi penelitian sosial ini ya, tidak boleh mengutip asal misalnya blogspot. Tentu tidak semua blogspot tidak kredibel, karena ada juga dosen-dosen para peneliti yang menulis di blog ya. Nah, jadi pilih-pilih ya. Nah, yang paling aman adalah nyari di website-website yang memang resmi, misalnya jurnal perguruan tinggi atau karya ilmiah remaja yang dalam website kementerian yang resmi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama misalnya ya. Nah, itu boleh jadi contoh ya, boleh jadi dasar. Oke. Nah, itulah demikian 3 tahapan dari penelitian sosial. Yang pertama tadi penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, kemudian yang terakhir penyusunan laporan. Ya, semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, info yang saya pakai ini adalah tanjak ya. Dari mana, ada yang tahu? Nah, dari Riau. Halo teman-teman di Riau, di Siak. Dari siswa Manin Sanjenikia Siak.
Terima kasih yang sudah memberikan tanjak ini